Radio hadir memberikan kesempatan bagi siapapun masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kita gunakan platform media sosial yang kita punya untuk membantu menginformasikan kebutuhan yang memang sedang lo cari segera. Kali ini gue mau membahas mengenai informasi yang disampaikan dari pendengar ke radio mengenai misalnya orang hilang, kecelakaan, lalu lintas, kemacetan, kemudian juga kendaraan yang hilang, donor darah, macam-macam. Kalau di tempat gue namanya itu info dari Anda. Atau IDA, kita singkatnya IDA, info dari Anda. Info dari Anda itu adalah informasi yang diberikan oleh pendengar untuk disiarkan. Misalnya, contoh, ketika dia adalah anggota keluarga dari seseorang pasien yang membutuhkan donor darah, ya. Dia akan menyampaikan informasi misalnya, butuh golongan darah apa, terus kemudian berapa banyak donor yang dibutuhkan, siapa nama pasiennya, apa penyakitnya, dan mendonorkan darahnya di mana dan kapan mendonorkan darahnya. Itu informasi awal yang disampaikan ke redaksi, terus kemudian di follow up sama tim listeners untuk diudarakan nanti di radio. Kemudian misalnya ada orang hilang, ya, ada anggota keluarga yang mencari anggota keluarga lainnya yang hilang, entah pergi dari rumah atau memang di suatu tempat pergi bersama kemudian hilang lah begitu. Biasanya ini yang sudah lansia. Ada juga yang pergi dari rumah misalnya orang tua mencari anaknya. Terus ada juga informasi kecelakaan. Banyak banget informasi dari Anda, informasi dari pendengar yang bisa diudarakan. Di kesempatan kali ini, gue mau bahas mengenai info dari Anda yang berkaitan dengan misalnya donor darah. Banyak banget juga informasi yang masuk ke redaksi ketika ada seseorang yang mencari donor darah untuk anggota keluarganya. Entah untuk orang tuanya, untuk anaknya, untuk saudaranya, ya, atau untuk temannya misalnya, yang masuk ke redaksi, ya. Nah, dari informasi yang masuk ini kemudian kita udarakan. Info dari Anda biasanya memang lebih mengedepankan sisi empati, ya, nggak cuma simpati tapi juga empati. Penyiar saat itu posisinya harus ikut merasakan apa yang disampaikan atau apa yang dibutuhkan oleh si pendengar. Dalam hal ini orang yang mencari pendonor darah, ya. Pertanyaan pertama yang perlu ditanyakan adalah golongan darah apa yang dicari. Meskipun kita sebenarnya sudah tahu, karena redaksi atau listeners juga sudah menghimpun data, memfollow up donor darah yang dibutuhkan. Tapi pendengar lain kan nggak tahu. Makanya pertanyaan pertama yang ditanyakan di udara adalah golongan darah apa yang dicari. Ya, misalnya golongan darah A, B, AB, atau O. Dan yang kedua adalah resusnya. Di dunia kita tahu secara umum ada dua jenis resus. Ada resus positif, ada resus negatif. Di Indonesia dominan masyarakatnya resusnya positif. Ada beberapa wilayah di Indonesia yang masyarakatnya resusnya negatif. Tapi biasanya orang-orang dengan golongan darah yang resusnya negatif di Indonesia pasti itu punya komunitasnya sendiri dan terdata di PMI karena memang susah mencarinya. Kalau orang Indonesia banyak kan memang dominannya adalah resusnya positif, ya. Misalnya yang dibutuhkan adalah golongan darah A, resusnya positif. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah berapa orang donor darah yang dicari, ya kan? Atau berapa jumlah pendonor yang dicari? Misalnya 3, 2, 5, atau bahkan 10. Karena biasanya untuk donor pengganti. Donor pengganti ketika pasien tersebut membutuhkan jenis darah tertentu, darahnya ada dari PMI, tapi harus ada donor pengganti untuk mengganti darah yang dipakai tadi, gitu. Nah,
Selain itu, juga ditanyakan di mana donornya dan kapan bisa mendonorkan dan menghubungi siapa. Yang juga tidak kalah pentingnya, yang harus kita perhatikan adalah kita tunjukkan empati kita sebagai penyiar kepada pendengar yang sedang membutuhkan darah. Informasi mengenai donor darahnya juga harus lengkap. Ya, tadi saya bilang, donor darah apa yang dibutuhkan, berapa pendonor yang dibutuhkan, di mana bisa mendonornya, dan kapan mendonornya, dan siapa informasi atau kontak person ya, narahubung yang bisa dihubungi kalau mau mendonorkan darah. Biasanya kalau ada pendengar lain yang juga mau mendonorkan darah, kita hubungi ke redaksi. Nanti redaksi baru sambungkan ke orang yang mencari pendonor tadi. Jadi nggak bisa langsung diudarakan nomor telepon si pencari donor ini di radio tuh nggak bisa diudarakan secara langsung. Tapi memang harus melalui redaksi. SOP-nya begitu ya, prosedurnya begitu. Yang juga kita perlu tahu, jenis-jenis donor tuh kan macam-macam ya. Ada WB, whole blood atau darah utuh, ada juga afresis yang diambil hanya plasmanya aja, plasma darahnya aja untuk kebutuhan tertentu. Biasanya pasien-pasien kanker itu yang dicari adalah donor afresis. Jarang yang carinya donor WB atau donor utuh. Kalau donor WB itu biasanya untuk pengganti. Kita juga harus paham jenis-jenis penyakit, jenis donor. Jangan sampai nanti kita di udara salah menyampaikan informasi, salah juga kita membaca informasi yang kita terima. Dari situ kita juga membangun empati dengan misalnya menyampaikan ibu turut prihatin atau bapak turut prihatin dengan apa yang sedang dialami, tetap bersabar. Mudah-mudahan informasi ini mudah-mudahan juga didengar oleh pendengar lain yang saat ini sedang ada di jalan atau juga punya waktu untuk memberikan donor dan memang memenuhi syarat untuk donor misalnya. Kami juga akan informasikan kebutuhan donor darah ini nanti di media sosial kami. Ya, meyakinkan bahwa memang informasi yang dia sampaikan, kebutuhan yang dia cari, kita bantu untuk memudahkan, meringankan langkahnya. Nah, hal-hal semacam ini salah satu bentuk kepedulian media radio kepada para pendengarnya. Hal-hal semacam ini yang membuat ikatan antara pendengar dengan radionya atau pendengar dengan penyiarnya itu lebih kuat dibanding media lain. Karena media-media lain lebih cenderung informasinya satu arah, dari medianya kepada pemirsanya, kepada pendengarnya, kepada pembacanya. Tapi sedikit sekali ada semacam feedback gitu ya dari pemirsa, pembaca kepada media tersebut. Nah, itulah kekuatan radio. Kekuatan radio salah satu yang sempat juga gue bahas di beberapa video sebelumnya adalah memang proximity atau kedekatan, keintiman antara pendengar dengan stasiun radionya atau pendengar dengan penyiarnya. Karena informasi yang disampaikan memang adalah informasi yang dekat sekali dengan kita. Mungkin kita juga pernah ada di posisi kita mencari pendonor darah untuk keluarga kita. Bagaimana kita stres ya mencari pendonor kemana ini ya, nggak tahu mau cari kemana orang pendonor sebanyak ini. Radio hadir memberikan ruang itu. Radio hadir memberikan kesempatan bagi siapapun masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dalam hal ini dari sisi kemanusiaan, kalau lo butuh bantuan, kita siap bantu, kita udarakan, kita gunakan platform media sosial yang kita punya untuk membantu menginformasikan kebutuhan yang memang sedang lo cari segera. Hal-hal ini yang membuat gue pun semakin mencintai dunia radio. Kedekatan antara pendengar dengan penyiar itu bisa terbangun sebegitu luar biasanya. Bahkan gue pun sampai hari ini ada beberapa pasien donor yang sempat mencari pendonor darah ke redaksi begitu ya, meminta bantuan untuk diudarakan. Kemudian kebetulan jenis golongan darahnya sama golongan darah gue, dan gue punya kesempatan buat memberikan donor darah. Sampai hari ini pun kita masih berhubungan baik. Ada yang memang di kemudian hari ternyata si pasien atau anggota keluarganya ini kemudian meninggal dunia. Sebagai bentuk kepedulian kita sebagai teman di udara lah begitu, sampaikan rasa simpati, rasa empati, rasa duka cita yang mendalam
dan juga kita ikut mendoakan bahwa ya si almarhum atau almarhumah mendapatkan tempat terbaik, keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan, dan semoga segala upaya, segala ikhtiar yang dilakukan oleh anggota keluarganya untuk mendapatkan kesembuhan bagi si pasien ini juga mendapatkan balasan yang setimpal. Dan bentuk-bentuk semacam ini, bentuk-bentuk perhatian semacam ini yang semakin juga menguatkan hubungan antara pendengar radio dengan si penyiarnya atau dengan stasiun radionya. Engagement ini yang membuat kita semakin kuat. Itu baru dari satu sisi. Ya misalnya info dari Anda, kalau tadi gue bilang baru dari sisi pencari donor darah. Masih banyak informasi lainnya. Misalnya orang hilang, atau kecelakaan lalu lintas, atau kemacetan. Nah, itu. Tapi gue nggak bahasnya di sini. Di video berikutnya nanti kita akan bahas lagi bagaimana kita berkomunikasi dengan pendengar yang menyampaikan informasi yang penting untuk segera diudarakan. Kalau tadi dari sisi donor darah ya sudah kita bahas, mudah-mudahan juga ini bermanfaat. Di video berikutnya nanti kita akan bahas lagi bagaimana kita sebagai penyiar membangun rasa empati kepada pendengar, dan juga pendengar merasakan bahwa memang kehadiran kita sebagai media, kehadiran kita sebagai penyiar juga memang dirasakan oleh mereka manfaatnya. Itu. Jadi bekerja nggak hanya semata-mata berpikir tentang gaji, nggak hanya semata-mata berpikir tentang benefit secara finansial, tapi juga kita bekerja atas nama kemanusiaan. Kita sebagai sesama manusia juga tentu berharap semoga kita bisa saling membantu dan menebarkan manfaat bagi manusia yang lainnya. Mantap. Terima kasih. Next video kita akan bahas lagi masih seputar info dari Anda. Info apa? Tunggu aja ya. Tetap di channel ini. Terima kasih sudah terus mendukung, sudah terus mensupport video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada komentar, pertanyaan, boleh di kolom komentar. Jangan lupa juga follow Instagram saya nih di bawah ini ya, di follow, dan tombol subscribe-nya dinyalain. Ya, oke. Kalau gitu sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.